Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Sabtu 26 Desember 2020. Tema renungan dan saat teduh kita hari ini dengan tema Beriman seperti orang Majus. Beriman seperti orang Majus. Firman Tuhan terambil dalam Matius pasal yang kedua ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah dalam suasana Natal ini. Kami terus belajar bagaimana menjadi orang percaya yang terus bertumbuh, yang hidup kami terus berpaut dan terus berdekatan dengan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Kami mau belajar Tuhan iman orang Majus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, waktu kita mengenal Tuhan, menyembah Tuhan, dan kita mendapatkan informasi yang sangat banyak lewat gereja, lewat firman Tuhan yang sudah kita terima di dalam kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Dan media-media yang sangat banyak saat ini. Namun orang Majus memahami tentang juru selamat di dalam berita yang sangat minim, informasi yang sangat minim. Memahami tentang datangnya juru selamat itu adalah dari kemampuannya di dalam ilmu astrologi, kedokteran, ilmu pengetahuan alam yang dikuasai oleh orang Majus sebagai golongan keagamaan yang terpelajar di zamannya, yang disebut dengan orang bijak dari kerajaan Media. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, dengan keyakinan akan datangnya sang juru selamat dikatakan, aku sudah melihat bintangnya dari timur. Kita tentu tidak akan membahas bagaimana proses memahami bintang, lalu kemudian orang Majus mengikuti dan bertemu dengan Yesus, dan kita mengatakan bintang itu kemudian menunjukkan dan berhenti tepat di mana anak itu ada, yaitu Yesus Juru Selamat. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, di tengah fasilitas yang begitu minim, informasi yang begitu minim di zaman terdahulu, orang Majus meyakini datangnya sang juru selamat dan kemudian bertemu dengan Herodes. Aku akan datang untuk menyembah dia. Di manakah anak yang akan terlahir itu? Lalu Herodes terkejut, ada saingan. Wah, ini ada saingan. Dan Herodes sebetulnya iri dan marah. Lalu kemudian mengumpulkan para ahli-ahli Taurat, para pemimpin. Tolong carikan di mana ia dilahirkan. Lalu para ahli Taurat mengatakan di Betlehem. Karena di Betlehem itulah akan bangkit pemimpin yang akan menggembalakan Israel. Herodes diam-diam mencari dan menselidiki. Lalu kemudian memberitahukan kepada orang Majus ini dan berkata, pergilah. Kalau engkau sudah tahu tempatnya di mana, beritahukan kepada kami. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, orang Majus ini menemui Yesus sebagaimana dicatat di dalam pasal kedua ayat yang ke-11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, pelajaran yang pertama, orang Majus ini sangat minim informasi. Hanya dengan penglihatan dan hikmat yang diberikan oleh Allah kepada orang Majus, menuntun lewat kemampuannya memahami tentang astrologi dan perbintangan, lalu bertemu dengan Tuhan. Memiliki iman yang begitu kuat sekalipun informasinya terbatas, tanpa keraguan. Orang Majus membawa, dikatakan, emas, kemenyan, dan mur. Emas adalah lambang keagungan, lambang kemahalan, lambang kemuliaan. Kemenyan adalah satu bentuk persembahan, karena itu biasanya dibakar di dupa. Dan kemudian asapnya membumbung ke atas, yang menandakan secara gambaran, yaitu kemuliaan hanya kepada Allah yang di tempat yang maha tinggi. Dan mur itu biasanya dipakai untuk jenazah, untuk mungkin maksudnya mengawetkan jenazah. Kita silakan berpikir, saudara, apa makna-makna daripada emas, kemenyan, dan mur. Tapi kalau saya boleh simpulkan, ini pemberian yang terbaik. Orang Majus punya informasi yang minim, namun punya hati yang maksimal.
Orang Majus memiliki informasi yang terbatas, namun memiliki sebuah pengorbanan yang tidak terbatas. Bukan zaman sekarang bisa pergi lewat banyak kendaraan. Namun perjalanan orang Majus menemui dikatakan anak ini. Dan Yesus itu dikatakan waktu ditemui, penafsir mengatakan pada usia 2 tahun. Saya tidak tahu perjalanan orang Majus berapa lama. Dari tahu akan lahirnya Sang Juru Selamat sampai bertemu dengan Yesus. Jadi orang Majus ini memiliki pengorbanan untuk menemui Yesus di dalam informasi yang sangat minim. Lalu kemudian orang Majus ini pun juga diperingatkan oleh malaikat, jangan kembali melewati jalan yang sama. Karena Herodes itu menginginkan kematian untuk anak, yaitu Yesus sendiri. Sampai kemudian Maria dan Yusuf itu mengungsi ke Mesir. Sampai kemudian Herodes itu meninggal. Apa yang kita pelajari dari orang Majus ini? Orang Majus ini dalam informasi yang minim, dia memiliki inisiatif untuk mencari tanpa ada yang menyuruh, tanpa ada suara yang berbicara langsung. Namun percaya itulah juru selamat dan mau berkorban ke tempat yang jauh di dalam perjalanan yang panjang. Berapa lama? Saya kurang tahu. Dan orang Majus ini menyiapkan untuk memberikan yang berharga, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Sahabat seperjalanan, mari kita belajar membandingkan apa itu orang Majus dan kita sebagai orang-orang percaya. Kita dilimpahi kemudahan, kita dilimpahi informasi yang luar biasa. Alkitab di dalam berbagai macam terjemahan, gereja di mana-mana, pendeta bertaburan di mana-mana. Anda bisa mengikuti online ibadah dari berbagai macam gereja belahan dunia. Begitu luar biasa. Namun adakah sikap kita seperti orang Majus? Di dalam informasi yang minim, memiliki sebuah iman yang maksimal kepada Yesus, kepada Sang Juru Selamat. Dikatakan, aku mau datang untuk menyembah Dia. Orang Majus ini kemudian dipertemukan dengan Sang Juru Selamat pada saat Yesus itu berkisar umur 2 tahun. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kalau berbicara tentang orang Majus, saya boleh ilustrasikan dengan pengkalimatan atau singkatan. Kita mau jadi orang Majus, pasti semuanya mau. Kalau orang Majus itu antara maju ditambah S. Apa itu maju ditambah S? Yaitu orang Majus, maju ditambah S. Maju dan sukses, maju dan sehat, maju dan sentosa, maju dan sejahtera, semuanya S. Majus, majus, majus. Maju sukses, maju sehat, maju sentosa, maju sejahtera. Semua menjadi orang percaya seperti demikian kita mau. Kita berkeinginan. Namun orang Majus ini tidak berpikir tentang sukses, tidak berpikir tentang sehat, tidak berpikir tentang sejahtera. Namun orang Majus ini mau menyembah Allah, mau bertemu dengan Sang Juru Selamat, yaitu Yesus, lewat informasi yang sangat minim. Sebagai orang percaya, kita boleh menjadi orang Majus, namun tidak boleh berhenti hanya maju sukses, maju sehat, maju sentosa, maju sejahtera. Tapi harus menjadi orang Majus, S-nya banyak. Apa itu? Orang Majus, S-nya ada 4, yaitu maju, setia, selalu, setiap saat. Maju, setia, selalu, setiap saat. Ini 4 S. Setia, selalu, setiap saat. Sewaktu kita menjadi orang Majus yang setia, selalu, setiap saat, baru kita sudah belajar bagaimana beriman seperti orang Majus, sekalipun harus berkorban ke tempat yang jauh dan berjuang memberikan yang terbaik tanpa memikirkan keuntungan. Maka kita sedang belajar bagaimana beriman seperti orang Majus, yaitu Majus, maju, setia selalu setiap saat. Jangan menjadi orang percaya yang hanya maju karena keuntungan yang kita dapat, yaitu maju sukses, maju sehat, maju sentosa, maju sejahtera. S-nya banyak, harus lengkap segala-galanya ada dalam kehidupan kita. Beriman seperti orang Majus. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit di rumah sakit maupun di rumah. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Buat sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi kendala, kesulitan, problema dan masalah di dalam kehidupannya, Tuhan bukakan jalan. Buat sahabat seperjalanan yang sedang berdoa, mengharapkan sesuatu, Tuhan akan kabulkan sesuai dengan rencana, waktu dan kehendak-Mu. Jadikan kami ya Tuhan sebagai orang Majus
beriman seperti orang Majus. Kami berharap maju sukses, maju sehat, maju sentosa, maju sejahtera. Namun yang lebih utama, kami menjadi orang Majus. Kemajuan kami sebagai orang percaya, yaitu Majus, maju setia selalu setiap saat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, selamat dalam suasana Natal. Sukacita Natal tetap ada dalam kehidupan kita semua. Shalom. Amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.